Kembali di iNews Siang, pemirsa, Pos Indonesia mendistribusikan bantuan pangan beras bagi keluarga penerima manfaat KPM secara serentak di seluruh Indonesia. Lalu seperti apa pemirsa proses pendistribusian bansos ini? Kita akan simak dialog bersama Arifin Muklis, Senior Vice President Bisnis Divisi Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia. Pos Indonesia mendistribusikan bantuan pangan beras bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bekerja sama dengan Perum Bulog, bantuan sosial ini bertujuan untuk menangani kerawanan pangan sekaligus mengendalikan dampak inflasi yang terjadi di dalam negeri. Wilayah pertama yang disasar dalam menyalurkan bantuan yakni Provinsi Papua dengan aksesibilitas dan transportasi yang sulit untuk masuk ke daerah-daerah pedalaman. Seperti apa serba-serbi dan bagaimana pula proses pendistribusian bantuan pangan ini? Bersama saya saat ini Arifin Muklis, Senior Vice President Enterprise Business Divisi Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia. Salam sehat Pak Arifin. Salam sehat Mbak Febri. Pak Arifin, Pos Indonesia diberi amanah kembali oleh pemerintah untuk mendistribusikan bantuan pangan ya Pak ya. Seperti apa sih Pak bantuan ini dan mengapa wilayah Papua yang menjadi pendistribusian pertama kali untuk penyaluran bantuan ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Febri. Pertama, PT Pos Indonesia memang sudah punya pengalaman dalam mendistribusikan beras. Pada tahun 2021, kita sudah pernah menyalurkan bantuan beras BPPKM. Nah, ternyata memang hasilnya memuaskan dan dianggap berhasil oleh pemerintah. Sehingga pada tahun 2023 ini, bulan Maret kemarin kita dipercaya oleh pemerintah, ya, Badan Pangan Nasional melalui Bulog. Nah, kita dipercaya untuk mendistribusikan ke 21 provinsi di Indonesia dengan jumlah keluarga penerima manfaatnya sekitar 13.288.607 KPM. Inilah yang akan kita distribusikan mulai dari akhir bulan Maret sampai dengan saat ini. Dan pertanyaan kenapa Papua kita prioritaskan karena memang justru untuk yang pertama kali ya Pak ya? Betul. Ya, harapannya mudah-mudahan kita mulai dari wilayah timur kita sudah bisa membuktikan bahwa Pos Indonesia siap untuk mendistribusikan cadangan beras pemerintah. Oke, 13 juta keluarga penerima manfaat yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia. Seperti apa mekanisme pendistribusian bantuan ini Bapak? Tentunya kita siapkan dari sisi administrasinya, ya, karena kita harus menyiapkan undangan, kemudian kita harus menyiapkan berita acara serah terima, kemudian kita juga memanfaatkan teknologi digital atau platform digital, ya. Nah, itu setelah kita data sebanyak 13 juta sekian itu kita verifikasi ulang. Nah, tentunya kita bersama-sama dengan Bulog berkoordinasi, kita melakukan penjadwalan dan kita siapkan tim kita untuk berada di lokasi-lokasi penyerahan beras pemerintah ini. Oke, berarti memang progresnya memang lumayan cukup panjang ya Pak ya? Cukup panjang. Untuk merealisasikan 13 juta warga penerima manfaat. Pak Arifin, wilayah Papua ini kan pertama kalinya didistribusikan bantuan ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa akses geografis ini kan cukup sulit untuk wilayah 3T termasuk Papua. Strategi apa yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia sehingga proses pendistribusian ini bisa berjalan dengan baik Pak? Kami intens dengan Perum Bulog tentang kesiapan beras di masing-masing provinsi, karena di Papua ini ada 5 provinsi termasuk 3 provinsi pemekaran. Jadi total jumlah penerima KPM di Papua ini ada sekitar 497.946 KPM. Oke, Pak. Seandainya kalau terjadi kendala ataupun misalnya handicap, force majeure atau kendala, nah apa yang dilakukan PT Pos Indonesia Pak? Kalau bisa dibilang kan ini kan tadi Bapak bilang bahwa memang dilakukan koordinasi. Nah, strategi apa Pak yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia Pak? Jadi sama Mbak Febri, jadi
kita ini kan PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Bulog ya. Kita terus melakukan komunikasi, evaluasi, dan bahkan semua progres distribusi cadangan beras pemerintah atau CBP ini kita bisa dilihat ataupun bisa diakses melalui dashboard ya, dashboard monitoring ya. Artinya ya sistem digitalisasi. Okay. Berdasarkan dashboard itu kan pihak Bulog atau siapapun bisa mengakses itu. Harapannya adalah strategi-strategi apa tentunya kita bisa prioritaskan mana yang harus dipercepat, mana yang kurang. Tentunya kita harus menambah truk atau transporter ataupun tadi yang di wilayah Papua tadi khususnya di Timika dengan penambahan pesawat. Ya, strategi-strategi yang seperti ini kita bisa melihat dari dashboard tadi, dashboard monitoring itu. Terakhir Pak Arifin, Pos Indonesia berinovasi dan bertransformasi saat ini. Apa yang menjadi inovasi dan transformasi di Direktorat Kurir dan Logistik ke depannya, Pak? Harapan ke depan untuk Direktorat Kurir dan Logistik ya, karena saat ini memang kita terus membangun kompetensi kita di bidang logistik. Salah satunya kita melakukan transformasi dan kita berharap dengan kita bisa mendistribusikan semua bantuan pemerintah ini, tentunya ini bagian dari value atau nilai tambah bagi PT Pos Indonesia untuk memberikan keyakinan kepada customer ya, kepada pemerintah dan juga kepada pihak-pihak yang lain bahwa PT Pos Indonesia mampu bertransformasi menuju BUMN logistik. Oke, ya. Menuju BUMN logistik yang menjadi goals dari PT Pos Indonesia Persero ya Pak ya? Betul Mbak Betty. Pak Arifin, terima kasih buat bincang-bincangnya kali ini. Semoga apa yang menjadi harapan PT Pos Indonesia untuk menuju BUMN logistik bisa terrealisasi dengan baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Pemirsa, Sumatera Barat memiliki beragam destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Ya, salah satunya adalah wisata air terjun Bayang Sani di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Siang pada hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa, Kamis 31 Agustus, nantikan hadirnya news group terbesar di Indonesia. Saya Wiki Adrian. Dan saya Arlisa Hadi. Pemirsa, kami berdua pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bagi pencinta wisata alam di Sumatera Barat, tidak lengkap rasanya tanpa mengunjungi air terjun Bayang Sani di Kabupaten Pesisir Selatan. Air terjun Bayang Sani terletak di Nagari Koto Baru sekitar 60 km dari Kota Padang. Untayan air terjun setinggi 80 meter dan lebar 50 meter ini memukau mata pengunjung. Menikmati keindahan alam sambil bersuah foto menjadi pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan. Indah sekali Pak, pemandangannya bagus, keren. Ya, tahu lokasi ini dari mana? Saya tahu dari media sosial Pak, lagi tren-trennya di TikTok atau apa. Air terjun Bayang Sani semakin cantik dengan rimbunnya pepohonan di sekitar serta air yang jernih. Diharapkan saat berkunjung wisatawan selalu menjaga kebersihan dan juga keasrian lingkungan di sekitar air terjun ini. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.